Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya Sabradi Rambe dengan NIM 0101213064. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian akhir semester dari mata kuliah hadis tematik oleh dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Moin LCMA. Pun soal-soal ujian yang saya jelaskan, yang pertama deskripsi hadis, dan yang kedua menuliskan dan mengucapkan hadis lengkap beserta terjemahannya dan substansinya, yaitu tentang hadis tentang tabligh, yang kedua hadis tentang nasihat, dan yang ketiga hadis yang berkaitan dengan etika dakwah, yang keempat ciri-ciri orang munafik, dan yang terakhir yang kelima siapa yang melihat kemungkaran hendak berusaha merobohnya. Nah, yang pertama, deskripsi metode hadis tematik. Metode hadis tematik adalah metode pengkajian hadis berdasarkan tema tertentu. Yang pertama, kita memilih hadis khusus yang dijadikan objek kajian. Dan yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis sekunder. Dan yang ketiga, melakukan takhrij hadis. Yang keempat, menganalisis makna kata yang ada pada hadis tersebut. Dan yang kelima, melacak penjelasan para ahli, korelat para ahli. Dan yang keenam, melakukan pemukulan secara sistematis dan korelatif terhadap hasil yang didapatkan. Yang terakhir, memaparkan hasil kajian secara komprehensif. Terus, metode tematik berdasarkan kata kunci adalah metode yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran menyeluruh terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis yang ditentukan. Sedangkan metode tematik konseptual adalah metode yang mengkaji terhadap tema-tema tertentu dengan pendekatan konseptual. Yang kedua, di sini saya akan membacakan hadis tentang tabligh. An Abdullah bin Amr ibn Asir radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala kharaj wa man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nari rawal Bukhari. Yang artinya dari Abdullah bin Amr ibn Asir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Di sini kita berfokus pada kalimat balighu, bahwasanya menyampaikan kebaikan itu sangat penting walaupun satu ayat. Intinya dia bersumber dari Nabi Muhammad. Dan dilanjut dengan ada lanjutannya, wa man kadzdzaba alaihi muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nari. Dan ketika ada orang yang berdusta mengatasnamakan Nabi Muhammad, maka dia bersiap-siaplah disediakan kursinya di api neraka. Hadis rawal Bukhari. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan hadis tentang nasihat. Hadis ini hadis Jami'at Tirmizi nomor 1858, kitab berbakti dan menyambung silaturahim. Yang bunyi hadisnya, Haddatsana Muhammadun ibnu Basharin Haddatsana Yahya ibnu Sa'idin an Ismail ibnu Abi Khalidin an Qaisi ibni Abi Haramin an Jajari ibnu Abdullah qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salata wa ita'iz zakata wan nashi likulli muslimin qala wa hadza haditsu hasan. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Bashar, telah menceritakan juga kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ismail bin Abu Khalid dan Qais bin Abu Hazim dan Jarir bin Abdullah. Ia berkata, aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menunaikan salat, mengeluarkan zakat dan selalu memberikan nasihat kepada sesama muslim. Dan ini hadisnya hadis hasan yang sahih. Selanjutnya hadis tentang etika berdakwah. Yang bunyi hadisnya, An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' aidan
fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman, rawahul Muslim. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa juga, ingkarilah dengan hatinya. Dan ini merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis rawahul Muslim. Selanjutnya, ciri-ciri orang munafik ada 3. Haddatsana Abu Bakrin ibnu Ishaqi akhbarna ibnu Abi Maryam akhbarana Muhammad bin Ja'farin qala akhbarni Ala ibnu Abdurrahman ibnu Yaqub maulal Huraqati an abihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min alamatil munafiqi salasah idza haddasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Haddatsana Aqabatu ibnu Makhramil Ammiyu haddatsana Yahya ibnu Muhammad ibnu Qais Abu Zukairi qala sami'tu Ala ibnu Abdurrahman yuhaddisu bihadzal isnadi wa qala ayatul munafiqi salasa wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslimu wa haddatsani Abu Nasri Tammaru wa Abdul A'la ibnu Hammadi qala haddatsana Hammad bin Salamata an Dawud bin Abi Hindin an Sa'idin ibnu Musayyib an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimisli hadis Yahya ibn Muhammadin an ala zakari fihi wa in sama wa shalla wa za'am. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Ishaq, telah menggambarkan kepada kami Ibnu Abu Maryam, telah menggambarkan juga kepada kami Muhammad bin Ja'far, dia berkata telah menggambarkan kepada kami Ala bin Abdurrahman bin Yaqub, mantan budak Al-Huraqah, dari bapaknya dari Abu Hurairah, dia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, apabila dia berbicara niscaya dia berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji niscaya dia mengingkari. Dan apabila dia dipercaya niscaya dia berkhianat. Dan telah menceritakan juga kepada kami Uqbah bin Mukhram al-Ammi, telah menceritakan juga kepada kami Yahya bin Muhammad bin Qais Abu Juhair, dia berkata, saya mendengar Al-Ala bin Abdurrahman menceritakan dengan sanad ini secara seraya berkata, tanda-tanda orang munafik ada 3, walaupun dia berpuasa dan sholat serta mengklaim bahwa dia seorang muslim. Dan telah menceritakan kepada Abu Nadrat Tammar dan Abdul A'la bin Hammad, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Daud bin Abu Hind dari Said bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda dengan semisal hadis Yahya bin Muhammad. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang melihat kemungkaran hendaklah berusaha merobohnya. Hadis ini hadis Sunan Ibnu Majah nomor 3995, kitab fitnah. Yang bunyi hadisnya, haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Abdullah ibnu Numairi wa Abul Asamata an Ismail ibnu Abi Khalid an Qais ibnu Abi Hazimin qala qama Abu Bakrin fahamidallahu wa asna alaihi summa qala ya ayyuhan nas innakum taqra'una hadhihi al-ayah ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi yaqulu innan nasa idza ra'aul munkara la yughayyirunahu aw syaka ayyummahumullahu biiqabihi qala
Abu Asamata marratan ukhra fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan juga kepada kami Abdullah bin Nuaimir dan Abu Usman dan Abu Usamah dari Ismail bin Abu Khalid dari Qais bin Abu Hazim. Dia berkata, Abu Bakar berdiri sambil bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya. Kemudian dia berkata, "Wahai sekalian manusia, kalian membaca ayat ini. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang-orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk." Quran surah Al-Maidah ayat 105. Dan sesungguhnya kami mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia apabila memiliki kemungkaran kemudian mereka tidak merubahnya, dikhawatirkan Allah akan meratakan azab kepada mereka. Sekianlah jawaban dari soal-soal ujian hadis tematik dari saya. Saya Sapradi Rambe. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.